Ramalan Ismaya Jaya, bukan Jaya Baya. Yang kedua, inilah ramalan saya yang kedua. Ketika dulu saya pernah meramal di bulan Januari 2020, di awal bulan. Ketika ramalan saya itu ada menyatakan banyaknya kematian di tahun 2020 karena ada tahun tikus dan angka 4 angka kematian. Dan ada angka 2 angkanya Tuhan. Itu yang saya sampaikan dari ramalan saya, kupasan yang di Januari. Itu berlaku untuk setahun sebenarnya. Tapi tergelitik lagi hati saya untuk mengupas apa yang akan terjadi pada ramalan sampai dengan akhir tahun ini. Sebelum itu, simak dulu video saya untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa ramalan itu saya sampaikan di awal Januari 2020. Ismaya Jaya, bukan ramalan Jaya Baya. Saya coba akan meramal ikut profesi dan ramal. Setelah saya renungkan dan saya memohon petunjuk, tahun ini adalah tahun 2020. Angkanya 4, 2 tambah 2, 4. Kepercayaan Cina, 4 itu angka mati. Jadi akan banyak sekali kematian. Terus saya melihat adalah tahun tikus. Tikus tahunnya koruptor. Banyak sekali akan terjadi korupsi di mana-mana. Dan begitupun koruptor itu banyak akan tertangkap di mana-mana. Tetapi ketika melihat saya di Pulau Bali saya memang agak berbeda. Kenapa? Karena tahun tikus mungkin tidak sama dengan daerah. Terus saya lihat juga kematian banyak sekali akan terjadi. Karena tikus banyak kematian dan banyak kelahiran. Bencana alam di tanah Bali untuk mengurangi bencana. Dengan jalan banyaklah berdoa. Banyak memuja pada kepercayaan kita masing-masing. Bagaimana? Itulah cuplikan yang saya tadi tampilkan mengenai ramalan Ismaya Jaya, bukan Jaya Baya yang pertama. Sekarang saya membuat konten di YouTube Ismaya Jaya. Silakan kalau ingin membantu, subscribe dan like, komentar. Jadi ketika ramalan yang pertama saya buat, bulian begitu banyak datang. Orang bilang segala macam. Saya ikhlas dan diam. Saya diamkan cacian dan makian orang terhadap saya. Akhirnya waktu berjalan, hari berjalan, ramalan satu persatu mulai terlihat kenyataan kebenaran. Ada banyak yang inbox, ingin diramal, ingin ditanyakan. Sampai orang Amerika pun minta diramal dengan saya. Ketika hari ini saya ingin membuat ramalan Ismaya Jaya yang kedua. Seperti apa zaman yang disampaikan oleh Sabda Palon Nai Genggong. Jaya Baya juga pernah meramalkan. Ini adalah zaman kewalik-walik. Zaman kewalik-walik yang sekarang mulai terjadi. Lihat penampilan saya. Langkon Jawa, baju tinggi. Saya bukan orang Jawa, tapi saya orang Bali. Ada dalam seloka lontar. Dan bagaimana dengan Sabda Palon Nai Genggong? Sang Semar. Nah, ini kebetulan Semar memegang keris. Ada sang yang Semar bercerita. Zaman kualik-kualik. Yang mulai terlihat sekarang keras, yang sebelumnya beberapa ramalan sudah terbukti. Yang perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan. Seks bebas di mana-mana. Kuda bukan lagi kuda biasa, tapi kuda besi yang berada di zaman. Dan yang sekarang adalah zaman kebalik. Yang kaya akan jadi miskin, yang miskin menjadi kaya. Yang terhormat akan menjadi terhina, yang terhina akan menjadi terhormat. Itu zaman wali-wali. Apa cerita sabda akan terjadi? Kita sudah pernah dengar apa yang disampaikan BMKG, bahwa akan terjadi tsunami di tanah Jawa, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mungkin akan tenggelam tanah Jawa dan menyatu kembali dengan Pulau Bali. Tapi bukan tahun ini. Karena tahun ini
Alam mengajarkan kita untuk peduli dan tahu diri. Tetapi manusia, apa yang terjadi sampai dengan hari ini? Belum ada yang tahu diri dan percaya bahwa kekuatan alam semesta yang mengatur ini semua. Kita di tanggal 10 bulan 10 tahun 2010, angka 2 adalah angka Tuhan. Tuhan bekerja untuk memperingatkan umat manusia. Di tanah Bali terjadi bencana begitu besar, luar biasa. Beberapa sungai menghanyutkan tempat tinggal, tempat sembahyangan, mobil. Sebelumnya banjir massa di Tanah Renon. Sebenarnya kalau dilihat dari pertemanan tahun, karena ada Ganesha yang selalu dipuja oleh umat Hindu kita. Tahun tikus yang membawa hama kematian di mana-mana. Karena tikus diracun oleh sang tuannya, artinya manusia diracun oleh zat kimia yang diciptakan oleh manusia. Kita tidak tahu siapa dalamnya. Tetapi itu ada andil Tuhan yang terjadi. Kalau tidak ada andil Tuhan, tidak mungkin akan terjadi. Dunia sekarang lagi menderita. Yang kaya jatuh miskinnya, yang miskin naik kaya. Dan saya ketika ingin percaya sama Tuhan berkata untuk memulihkan kembali alam semesta, harusnya kita sadar bahwa manusia bukan diciptakan oleh agama, tapi manusia diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta. Indonesia dalam pasal Pancasila ada pasal ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa disebutkan ketuhanan yang Maha Esa? Siapa yang menyebut Tuhan yang Maha Esa? Karena di situ sudah didapatkan sabda oleh Tuhan melalui Bapak Bangsa Presiden Soekarno. Kita harus bersatu dengan menyebutkan Tuhan kita yang Maha Esa. Ketika kita bicara, ada Tuhan Yesus, ada Sang Buddha, ada Allah, ada Ida Sang Hyang Widi Wasa, ada perwakilan Siwa. Kita tidak akan bersatu. Semua membedakan diri manusia. Pelajaran hidup dikasih dengan COVID virus corona ini. Mana ada agamamu yang bisa menyelamatkanmu dari virus bencana COVID ini? Mana ada agama dan Tuhan yang bisa menyelamatkanmu dari izin untuk bisa bersembahyang beramai-ramai? Tidak ada agama apapun, agama Hindu pun tidak bisa. Agama Kristen, agama Muslim, agama Buddha, agama Konghucu tidak bisa mengizinkan umatnya untuk buka bersembahyang dan yakinkan bahwa umatku beragama Hindu bisa selamat, silakan sembahyang karena Tuhanku melindungi, Ida Sang Hyang Widi Wasa melindungi. Buktinya tidak ada. Karena banyak terjadi virus corona dan banyak terjadi kematian di manusia. Malah ada manusia yang memanfaatkan kondisi zaman ini. Tuhan memberikan peringatan tapi manusia lupa, malah mengambil kesempatan. Terjadinya korupsi di mana-mana dan akan terjadi hukuman yang berat bagi yang melakukan. Karena tahun inilah kebenaran dibuka oleh Tuhan. Yang jahat akan tenggelam, yang baik akan naik. Mari kita berintrospeksi diri, sadar diri. Untuk menjaga alam semesta ini, hormati apapun yang ada di alam semesta ini agar Tuhan tidak murka. Ketika Tuhan murka mengirim bencana, janganlah kau ketawa mentertawakan yang terkena bencana. Suatu saat dirimu akan kena bencana. Jangan pula kau tidak peduli kepada orang yang terkena bencana. Suatu saat kau yang kena bencana. Mari Tuhan mengujimu untuk melihat hati nuranimu, kepedulianmu kepada umat manusia. Ketika itu belum terjadi, ramalanku adalah kiamat yang akan dibuat oleh alam semesta, oleh Tuhan Sang Pencipta. Perlahan-lahan kita dibuat mengalami depresi karena kesusahan mencari kerja, karena kesusahan mencari isi perut. Kelaparan terjadi di mana-mana. Manusia lupa bahwa ada Sang Pencipta yang mengatur segala. Mereka berlomba mencari isi perut sampai mengabaikan cara berbicara, mencaci maki, memaki antar ciptaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Mana ada manusia yang berbeda satu sama yang lain?
Adakah yang tahu saya beragama apa kalau saya dibawa ke Jawa dengan pakaian seperti ini? Pasti tidak ada yang tahu. Mereka berpikir saya agama Jawa. Padahal saya orang asli Bali. Mari kita sadar agar alam tidak samah murka. Tanah Bali harus eling, tanah Jawa harus mepakiling. Sinaning bumi bangkit nang bumi. Sekaranglah zaman kebangkitan perlahan-lahan. Sabda Palon Nayak Genggong membuktikan janji, menagih janji di tanah Jawa untuk mengembalikan tanah Jawa menyatu. Dan ketika itu manusia boleh tidak percaya, boleh membuli, boleh mengatakan apapun itu hakmu, tetapi ingat, sabda sang kuasa itu nyata terjadi. Kenapa bisa ada candi sudah temukan di dasar tanah? Kenapa ada seperti kerajaan yang sudah ditemukan di tanah Jawa? Kalau tidak, karena sabda mulai bekerja. 500 tahun lagi sudah tinggal menghitung waktunya untuk kembalinya tanah Jawa bersatu menjadi ajaran lama. Ingat pada itu kita. Disinilah saya mengambil proses untuk mengenal dan melihat apa yang terjadi di alam semesta. Ketika kita masih berebut, saling caci, saling maki, tidak bersatu, bahwa Tuhanlah menciptakan kita tanpa membedakan apapun. Tapi kita membedakan karena agama kita, karena suku kita. Kita berbeda, kita bermusuhan, kita saling caci. Satukan diri kita. Jangan karena partai juga memisahkan kita. Jangan karena organisasi membuat kita tidak bersama. Mari satukan diri. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali menyatakan diri kita adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah sabda dan ucapan yang sudah dibuat dalam dasar-dasar Pancasila. Ketika tidak ada yang menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, siapa yang mau bersama? Ada agama Muslim, Tuhannya Allah. Ada nama agama Kristen, Tuhannya Tuhan Yesus. Ada agama Buddha, Tuhannya Sang Buddha Gautama. Ada agama Hindu, Tuhannya Ede Sang Yang Buasa. Kenapa bisa nama keluar Tuhan Yang Maha Esa? Ketika menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji, kita semua sama, agamanya tidak ada satu. Itulah sabda yang sudah terucap oleh umat manusia yang lahir di dunia pada zaman itu. Sekarang disatukan kembali untuk diingatkan bahwa kita harus bersatu dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhanku. Baru aliran ajaran agama adalah keyakinanku. Kita bersaudara untuk menjaga alam semesta. Mari hormat dan bakti, jagalah alam. Mintalah ampun kepada Yang Kuasa. Yang jahat harus segera sadar menyadarkan dirinya. Jangan sampai murka bencana terjadi. Tuhan akan mengirim bencana ketika tidak ada manusia yang berbuat kebaikan dan kebenaran. Karena di situ tidak ada orang Tuhan. Artinya Tuhan harus memberikan pelajaran kepada daerah tempat itu agar sadar apa yang harus dilakukan. Maka jadilah orang Tuhan untuk membawa kebenaran, keadilan, sehingga tanahmu, tempatmu tidak terjadi bencana karena ada engkau yang membawa kebenaran dan keadilan. Itulah sabda dan itulah ramalan yang dicari oleh Tuhan ketika tidak ada. Jangan sampai tanah Jawa dibikin rata, tanah Bali dibilang hilang, sinaring bumi kembali terjadi. Mari eling dan sadar diri. Saya bukan mengajarkan. Saya hanya orang biasa yang ingin bercerita tentang cerita yang terjadi. Itulah ramalan Ismaya Jaya, bukan Jayabaya. Yang kedua, terima kasih. Assalamualaikum.